Halo sahabat bonsai semuanya, salam satu hobi, salam budidaya. Berjumpa kembali dengan kami ya, Evencio Bonsai Official. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi berada di lahan ground Iprik Silver ya. Ini kebetulan di samping kandang. Sebetulnya ini kita tadi lagi aktivitas di kebun yang lumayan jauh dari rumah ya, bersama Mas Gunarto sang kameramen dan Mas Muji di sebelah kiri saya ini. Tapi bukan Muji Semarang loh ya, ini sama-sama gondrong tapi. Nah, oke, kebetulan tadi kita lagi aktif di kebun, terus ada sahabat bonsai kita yang japri ke kita nyari bahan, dan kebetulan deal di sebelah saya ini ya. Jadi ini kita akan angkat, kita akan kirim untuk bertransaksi dengan sahabat bonsai kita, Mas Eko, yang bertempat tinggal di Cikampek sana, Mas. Ini umur berapa ini, Mas? Kalau untuk umur ini sebetulnya belum terlalu lama, Mas. Ini mungkin cuma sekitar ya 1 tahun lebih lah, Mas. Cuman kan pohon kan nggak bisa terus dikalkulasikan di umur sekian terus besarnya sekian toh, Mas. Ini kebetulan sangat subur, Mas, lokasinya. Sampai kandang, Mas, pupuknya tercukupi dan melimpah ruah, Mas. Pabrik berarti ini, Mas. Ya. Nah, ini kita ngobrol sambil bengkel ya, Mas. Ini kita sesuai kesepakatan kan, tadi udah potong sini, Mas, ya, seperti itu, Mas, ekonya. Jadi ini kita potong. Nah, Mas Muji tolong pegangkan yang ini. Masih ngelos ya, Mas, ini, Mas. Ini kita potong. Nah, ini bisa jadi bahan stek, Mas. Kebetulan belum ditangkok. Berarti ini boleh request ya, Mas, untuk pembeli itu minta potong sini itu bisa ya? Bisa, Mas, bisa, sangat bisa. Sebetulnya kalaupun nggak request, biasanya saya tetap kasih space kok, Mas. Jadi mending kepanjangan daripada terlalu pendek lah, Mas. Berarti ini pelanggan nggak kecewa. Nah, seperti itu, Mas. Dan kebetulan ini Mas Eko minta dipotongnya sangat ngepres, itu malah lebih memudahkan kita dalam pemakingan, Mas. Itu juga dipotong lagi itu. Simpel ya, Mas, cuman pakai gergaji nih. Iya, Mas. Nah, seperti ini ya. Setelah dipotong bentuknya jadi kelihatan ya, Mas. Ini belum rapat ini ya, Mas? Belum, Mas, ini belum rapat pun sudah laku ya, Mas. Wah, mudah kayaknya ini. Ya, medianya sangat gembur ya, Mas, ini. Kotoran kambingnya ini juga banyak, soalnya tinggal nyerok di samping-samping sini, Mas. Wah, udah nggak beli lagi ini, Mas. Nah ya, Mas, bisa menghemat operasional ya, Mas. Nah, ini sangat bagus ya, cuma emang belum dapat, tapi untuk karakternya sudah kelihatan. Kalau untuk lingkar itu udah berapa, Mas? Kalau untuk lingkar ini di kisaran 30, Mas, ini, Mas, kurang lebihnya, Mas. Kalau pecahannya, Mas? Pecah berapa, Mas Muji nih? Berapa ini? 12 Pak ya? 13. Nah, pecah 13. Jadi pecah itu enggak harus kelipatan, Mas. 4, 8, 16 itu enggak harus. Tapi kaki ini udah muter ya, Mas ya? Ya, kan ibaratnya kan ini kaki udah enggak ada yang gotang ataupun cowong tuh, Mas. Jadi udah enggak perlu pemecahan lagi, Mas. Tinggal diground lagi nunggu. Nah, ya ini Mas Eko ini udah enak, Mas, ini, Mas, tinggal nanam nunggu aja. Kalau saya dulu mecah-mecah, Mas. Kalau dulu bibitnya seberapa ini, Mas? Kalau di sini sekitar telunjuk sampai jempol, Mas. Itu Potongan ya, Mas. dari stek semua, Mas? Ini dari cangkok, Mas, dulu, Mas. Cuma cangkok potong ya, Mas, bukan los pucuk, Mas. Kalau untuk perbedaan sendiri, Mas, untuk
pucuk dan cangkok itu di gimananya gitu? Kalau sebetulnya semua itu tergantung lokasi ya botanikalnya atau mas, cara kita ngerawatnya. Cuma kalau untuk potongan sama los pucuk itu sebetulnya kalau untuk pohonnya cepat besarnya di los pucuknya mas. Cuma kalau untuk potongan itu kelebihannya yang bawah itu banyak cabangnya mas. Jadi bagus lah kalau yang untuk los pucuk itu nanti kalau udah besar, kalau dari bawaannya itu enggak ada cabangnya, susah tumbuh, nanti perlu pengepresan mulai dari nol lagi mas untuk cabangnya mas. Tapi ya tetap semua itu ada plus minusnya loh mas. Ini untuk alatnya apa saja ini mas? Ini cuma pakai gergaji sama gunting mas. Sangat mudah ya mas ini. Iya mas. Untuk pohon prokar itu pohon programan dongkel seperti ini sangat gampang mas, tinggal coker-coker mubeng, ketok-ketok potong, beres angkat. Kalau untuk packingnya mas ini nanti gimana ini? Untuk packing seperti sebelumnya ya mas, ini kita menggunakan kokopit nanti untuk yang bawah biar kelembabannya lebih terjaga. Terus untuk yang atasnya kita packing pakai kayu mas, biar cabang-cabang ini enggak patah mas. Kalau sekedar di packing dibungkus gitu kan nanti bisa patah mas. Jadi udah pasti aman ini ya mas ya? Iya mas. Ini untuk rencana sendiri mau ditanami lagi atau penjarangan mas? Tetap tambah sulam mas. Nah itu di sana itu kemarin juga laku, kita tanami lagi. Oh itu juga potong itu ya? Ya meskipun kalau kita susuli itu pasti perkembangannya itu beda mas. Oh, pengaruhnya di mana mas? Di pencahayaan tuh mas kan samping-samping kan masih ngelos itu kan, pencahayaannya kurang, jadi pertumbuhannya kurang. Tapi kan daripada nggak sama sekali, itu tetap lebih bagus di tambah sulam mas. Nanti sudah besar, terus kalau nanti sudah saatnya yang samping-sampingnya itu dipres itu kan nanti juga tetap bisa kena sinar matahari mas. Berarti sinar matahari itu pengaruhnya besar sekali ya mas? Sangat besar mas untuk sinar matahari mas. Soalnya saya juga ngeground di lahan yang sinar mataharinya kurang, itu juga agak lambat. Yang meskipun tetap tambah besar tapi agak lambat mas. Nah ini bukti nyata, ini baru sekitar 1 tahun loh mas. Ini baru 1 tahun udah segini, udah laku juga, udah disukai sama teman kita. Ini tergolong agak cepat ini ya mas ya, ini setahun udah laku ya. Jadi tidak ada salahnya kita menanam lah budidaya ya mas, asal kita rawat dengan sungguh-sungguh. Suatu saat kita pasti akan memetik hasilnya mas. Kalau untuk usia sendiri ini tanaman Mas Rohmat itu kisaran umur berapa ini? Yang paling lama di umur kurang lebih 3,5 tahun mas. Nah di sampingnya masnya ini kan ada bonggol besar-besar, ada yang lingkar 50 ke atas juga ada. Oh, sangat banyak ini. Tanaman pertama kita, kalau ini kan tanaman kan kita ngeground karena budgetnya minim, jadi kita bertahap, nggak terus satu waktu langsung beratus-ratus itu enggak mas. Nah seperti ini ya mas, ini bentuknya, ini akar serabutnya juga banyak. Nah, ciri khas kalau medianya subur, pohonnya subur, itu akar serabut itu pasti banyak mas, pasti tumbuh di samping-samping itu akar serabut mas. Jadi enggak cuma menuju ke bawah akar dominan itu enggak mas, tapi akar serabutnya ada. Sangat istimewa ya mas.
karakternya dapat ini. Ya. Nah oke sahabat bonsai semuanya, kita sudah selesai nukel, kita juga masih ada kerjaan nanti untuk packing ini. Nah itu tadi sedikit perbincangan kita ya. Kalau sekiranya pas di hati teman-teman semua bisa diambil baiknya ya. Nah oke. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Terus support kami ya. Salam bonsai, salam budaya, salam bonsai Nusantara.